Assalamualaikum, kembali kita belajar fikih kelas 9 dengan materi kali ini mengenai gadai. Gadai dalam bahasa Arab berasal dari kata arahan yang artinya jaminan. Menurut istilah, gadai adalah penyerahan harta berharga yang dijadikan jaminan hutang agar bisa dibayar dengan harganya oleh pihak yang wajib membayarnya jika di kemudian hari ia gagal atau berhalangan dalam melunasi hutangnya. Hukum gadai dalam fikih mubah atau boleh. Dalil tentang gadai terdapat pada surat Al-Baqarah ayat 280 artinya, dan jika kamu dalam perjalanan sedang kamu tidak mendapatkan seorang penulis, maka hendaklah ada barang jaminan yang dipegang. Tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanahnya, dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya. Dan janganlah kamu menyembunyikan kesaksian, karena barang siapa menyembunyikannya, sungguh hatinya kotor. Hadis tentang gadai, hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam an Aisyah radhiyallahu anha, anna Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ishtara min Yahudiyin ta'aman wa rahanahu dar'an min hadid, rawahu Bukhari wa Muslim. Dari Aisyah bahwa Rasulullah pernah membeli makanan dari orang Yahudi dengan harga yang dihutang. Sebagai tanggungannya atas utangnya itu, Nabi menggadaikan baju besinya. Rukun gadai, yang pertama rohin, orang yang berhutang yang menggadaikan barangnya. Yang kedua murtahin, orang yang menghutangkan, yang menerima barang gadaian. Yang ketiga marhun, ada barang yang digadaikan. Yang keempat marhun bih, ada uang yang dijadikan hutang. Dan yang terakhir sigat ijab qabul antara rohin dan murtahin. Syarat gadai. Yang pertama, orang yang berakad adalah orang yang balik, berakal dan rus, artinya mampu mengatur kehidupannya. Yang kedua, barang gadaian berupa barang berharga, barang milik penggadai sendiri atau barang yang diizinkan atasnya. Dan barang harus diketahui ukuran, jenis, dan sifatnya. Yang ketiga, hutangnya harus bersifat wajib, artinya yang benar-benar harus dibayar. Ketentuan dalam gadai. Yang pertama, barang yang digadai harus bernilai ekonomis, sehingga jika tidak mampu melunasi hutang, barang dapat dijual. Yang kedua, barang yang digadai dipegang oleh si pemberi hutang. Ketika kita memberikan hutang, maka barang ditahan oleh orang yang memberikan hutang. Yang ketiga, barang gadai adalah amanah. Jika hutang telah lunas, barang wajib dikembalikan kepada orang yang berhutang. Yang keempat, barang gadai tetap milik penghutang sepenuhnya. Pemberi hutang hanya berhak menahan. Namun jika berupa kendaraan atau hewan perah yang memerlukan biaya, maka boleh dimanfaatkan. Yang kelima, apabila jatuh tempo hutang lunas, jaminan dikembalikan. Namun jika hutang tidak lunas, maka barang jaminan itu dijual. Jika ada kelebihan dari penjualan barang, maka dikembalikan kepada yang punya barang. Namun jika hasil penjualan kurang, maka orang yang menggadai masih menanggung sisa hutang dan tetap harus melunasi. Terakhir, hikmah gadai. Dengan adanya materi gadai dalam fikih bisa menumbuhkan keyakinan seseorang ketika menghutangkan uang, dapat mengatasi kesulitan uang, menghindari terjadinya kerugian antara kedua belah pihak, memperkecil terjadinya pengkhianatan, memelihara harta agar tidak hilang hak miliknya sehingga langsung terjual, dan bentuk tolong-menolong. Baiklah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.